Baik, shalom Bapak Ibu. Adapun firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini buat kita, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. Ya, demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kita baca bersama pagi hari ini, firman yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat luar biasa. Nah, pada pagi hari ini, sebagai tema firman Tuhan buat kita, kami berikan judul menikmati pribadi Kristus setiap hari. Ya, sebab tadi di dalam firman Tuhan ayat yang ke-11 sudah dikatakan bahwa Allah itu mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik mengenai kita, tentang hidup kita, tentang masa depan kita, tentang anak-anak kita, dan seluruhnya kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya kita harus mengerti benar itu, bahwa Allah itu sudah menyiapkan ya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Ya, dan lebih lagi dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Allah tidak pernah merencanakan yang tidak baik untuk anak-anaknya. Rancangannya semuanya yang baik, yang penuh damai sejahtera, dan penuh harapan di dalam Kristus Yesus tentunya. Ya, dan dikatakan bagaimana caranya agar kita bisa menikmati pribadi Kristus atau menikmati rancangan yang sudah Kristus rancangkan untuk kita, ya, dalam kitab Yeremia ini. Ya, tentunya tadi sudah kita baca, ya, caranya yaitu apabila kita datang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita berseru dan berdoa, maka Tuhan berjanji dia akan mendengarkan, ya, dan ketika dia mendengarkan dia akan menjawab, dan jawaban itu adalah menjadi kebutuhan kita. Itulah yang kita perlukan setiap hari, bahwa kita butuh jawaban dari Tuhan. Tuhan, hari ini apa yang aku bisa harus kerjakan? Minggu ini apa yang harus aku lakukan? Ya, bulan ini apa yang bisa aku perbuat untuk keluargaku, untuk rumah tanggaku, untuk pekerjaanku, apa yang harus dilakukan. Bahkan dikatakan menikmati kasih Kristus itu, pribadi Kristus itu setiap hari, ya, setiap saat. Nah, dengan cara itu tadi kita harus datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan jelas dikatakan kalau kita sudah berdoa maka Dia akan mendengarkan. Bahkan lebih lagi, apabila
Dan yang kedua, kita datang mencari Dia. Yang pertama tadi datang berdoa. Yang kedua dikatakan dalam Yeremia ini, kita mencari Dia. Dan ketika Dia mencari Dia, maka kita pasti menemukan. Ya, jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini Allah terus mengingatkan kita lewat persekutuan kita, lewat doa kita, lewat ibadah kita, lewat perenungan kita akan firman Tuhan. Maka kita mencari Tuhan, ya, mendengarkan suara Tuhan. Maka dikatakan kamu akan menemukan aku. Jadi kalau kita cari Tuhan itu, Tuhan apa rencana Tuhan dan hidup, maka kita akan menemukan itu janji Tuhan, ya, di dalam kitab Yeremia ini, ya. Dan yang ketiga dikatakan bagaimana caranya kita bisa menikmati? Kita menyenangkan Dia dengan segenap hati, ya. Jadi kalau kita bertanya, otomatis kita pasti dapat jawaban. Dan jawaban itu yaitu sesuai jawaban yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang pada hari-hari ini banyak orang sedang kecewa, ya, mungkin merasa kok saya rencananya ke timur tapi tiba-tiba Tuhan bawa saya ke utara contohnya. Saya berencana mau ke barat tetapi kenyataannya ke selatan gitu kan. Nah, itu bisa terjadi karena itu tadi, karena kita tidak berdoa, tidak datang berdoa kepada Tuhan, kemudian juga kita tidak mencari Dia dengan segenap hati dan tidak menyanyiakan, ya. Jadi ada tiga. Yang pertama, datang berdoa. Setelah kita datang berdoa, kita cari perkenanan Tuhan, apa rencana Tuhan, dan kita tanyakan dengan segenap hati apa yang harus diperbuat. Nah, jika itu kita kerjakan, maka kita akan menemukan jawaban. Nah, jawaban itu tadi sesuai dengan firman Tuhan adalah rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan damai sejahtera. Sekalipun itu kelihatannya tidak baik, kelihatannya sepertinya kita sedang diabaikan, merasa kita ditinggalkan. Tapi percayalah bahwa setiap kita anak Tuhan, hidup kita adalah dalam genggaman Tuhan. Hidup kita Allah peduli, ya, Yesus peduli, ya. Banyak orang akhir-akhir ini memilih, ya, berkat dibandingkan sumber pemberi berkat, ya. Dan juga orang memilih kesembuhan dibanding sumber pemberi kesembuhan itu. Bahkan juga memilih sukses dibanding sumber kesuksesan. Ya, artinya apa? Hari-hari ini kita membutuhkan yang instan gitu. Pokoknya hari ini Tuhan saya butuh uang contohnya. Saya perlu ini. Kita hanya cukup sampai di situ. Padahal Allah berjanji, ya, jika kita ada di dalam Dia, jika kita mengikuti firman-Nya, maka semuanya Dia akan berikan. Semua fasilitas sebagai anak raja, sebagai anak Tuhan, itu akan Tuhan berikan kepada kita. Dan kita pasti menerimanya. Dan Allah itu berjanji, Dia tidak pernah ingkar, ya. Yang ada kita yang ingkar, ya. Jadi ketika kita menikmati pribadi Kristus, masuk dalam hadirat-Nya, masuk dalam penyembahan, ya, masuk dalam rancangan Tuhan, maka seluruh janji-janji Allah itu otomatis diberikan kepada kita. Bisa kita nikmati seperti Bapa kepada anaknya. Oleh karena itu yakinkan diri kita, yakinkan dirimu bahwa kita ini adalah anak kesayangan Bapa, anak yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita bisa, ya, berhak mendapatkan, ya, warisan, mendapatkan janji-janji
yang Tuhan sudah berikan, sudah janjikan bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah, ya. Jadi kita dapat memuliakan Allah di dalam pribadi Kristus Yesus, dan semua janji-janji Allah Bapa, ya, dari semula Dia menciptakan ke kita dari semula, bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Dia supaya manusia itu berkuasa atas bumi, ya. Namanya berkuasa, kita menjadi yang mengelola, dia kita yang mengatur semuanya. Nah, tapi itu batal karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah tidak kehabisan akal. Dia akan tetap membawa kita, tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menebus kita lewat pribadi Kristus Yesus. Sehingga janji-janji itu tetap bisa kita nikmati. Ya, tetap bisa kita dapatkan, tentunya jika kita percaya, jika kita melakukan firman Tuhan, ya. Oleh karena itu pada hari-hari ini, hari Bapak Ibu, kita harus belajar lebih lagi, ya. Kita harus ganti fokus kita bukan kepada berkatnya, bukan kepada kesembuhannya, bukan kepada suksesnya saja, tapi kita fokus kepada sumber berkat tersebut, sumber kesembuhan itu, dan sumber kesuksesan itu, yaitu siapa? Yaitu pribadi Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menanggung segala kutuk, segala dosa, bahkan segala penyakit kita. Dia sudah tanggung, dia sudah selesaikan. Oleh karena itu kita berhak menerima seluruh janji-janji Allah, yaitu rancangan yang terbaik seperti yang sudah kita baca di pagi hari ini. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama, Allah mau kita mencari kebenaran, ya, mencari siapa itu Kristus, ya, datang kepadanya, berdoa kepadanya, menyanyikan dengan segenap hati, dengan segenap roh, dengan segenap jiwa. Nah, dengan demikian maka dikatakan semua yang lain-lain itu semuanya bonus, ya. Dalam hidup kita sehari-hari, saya percaya kita ini semua sudah orang tua, ya. Kita juga mempunyai anak, ya, hidup sehari-hari mempunyai anak, kemudian kita sudah merencanakan nanti anak ini kalau sudah umur sekian saya masukkan sekolah, ya, contohnya, ya kan, nanti masukkan TK. Kita pasti sudah pilih sekolah yang terbaik buat anak kita. Nah, biar anak ini nanti masa depannya baik, masa depannya cerah, menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang berhasil. Tentu semua orang tua memikirkan seperti itu buat anaknya. Nah, kemudian setelah anak itu umur 5 tahun, mulailah kita daftarkan dia masuk TK. Ya, nah, kita daftarkan TK yang terbaik. Ya, TK yang mengenal Tuhan. Nah, tapi ada kalanya Bapak Ibu, ketika anak itu masuk sekolah, anak itu agak sedikit tidak bisa kita tolerir, ya. Ada yang seperti itu, ya, dia mau semaunya sendiri, akhirnya mungkin dia di sekolah dia membuat keributan ataupun membuat ya kegaduhan lah, ya, akhirnya ya maaf kata dari sekolah ya sama teman-temannya dibully, akhirnya karena teman-temannya membuli dia pun merasa nggak nyaman, akhirnya dengan kata lain dia di sana merasakan tidak ada lagi sukacita, ya. Kenapa? Karena tadi ketidaktaatan, dia mempunyai gaya hidup sendiri mungkin. Nah, tapi beda kalau anak itu kita daftarkan di situ, dia menuruti semua apa yang kita sudah rencanakan, ya. Kita sudah sebagai orang tua sudah kita rencanakan nanti anak ini di sana dia bisa akan berkembang,
dari segi kerohaniannya juga bisa berkembang karena sama sesuai dengan pilihan kita, hati nurani kita sebagai orang tua. Nanti di sana dia bisa menjadi pribadi yang mandiri, menjadi orang yang lebih apa namanya percaya diri, dan dia bisa di sana mendapatkan pengajaran yang tepat gitu ya. Nah, ketika itu bisa diterima oleh si anak, dia tekun melakukannya, ya, dan dia patuh kepada peraturan yang kita berikan dan juga peraturan yang diberikan oleh sekolah itu, maka semua fasilitas itu kita berikan, kita kasih tanpa dia tanya. Kita tahu sepatunya mungkin sudah harus diganti tanpa dia minta, tasnya mungkin harus diganti karena sudah ada katakanlah robek, nggak perlu dia minta, tapi kita sebagai orang tua sudah tahu ya, biar bagaimana biar anak kita ini menjadi yang terbaik, agar dia berhasil, agar dia nyaman, agar dia damai sejahtera. Nah, Allah kita juga seperti itu. Ketika dia membawa kita kepada sebuah situasi, kalau kita bisa menerimanya dengan baik, kalau kita berespon dengan baik, ya, maka Allah akan memberikan semua apa yang dia janjikan. Semua fasilitas bisa kita nikmati, semua kemudahan-kemudahan, semua kemurahan bisa dia nikmati, kita nikmati. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini ya sangat meneguhkan saya. Ya, saya percaya kita semua yang sudah mendengarkan sabda Tuhan pagi hari ini, bahwa segala sesuatu apapun yang kita inginkan, yang kita rindukan, ya, semuanya itu kita bisa peroleh, kita bisa dapatkan di dalam pribadi, ya, yaitu Yesus Kristus, karena dialah ya sumber segalanya, sumber pemberi berkat itu, sumber dari kesembuhan itu, dan sumber dari setiap kesuksesan kita. Intinya adalah kita mau taat, kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, akan firman Tuhan, dan kita ya harus juga ya mendahulukan kebenarannya, kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman Tuhan, lewat ibadah-ibadah, lewat doa kita, ya, itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Maka semuanya itu Tuhan berjanji akan menambahkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang sangat singkat pada pagi hari ini, saya percaya itu akan kita bawa dalam hidup kita. Kita mau belajar, ya. Kita sama-sama belajar bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu, dia rindu agar kita menikmati hubungan setiap saat kepada Kristus, ya, bersama dengan Kristus. Dan ketika kita menikmati pribadi Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita, maka segala rancangan Tuhan, segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa terwujud, itu bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita datang lebih lagi kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah saat teduh, lewat doa-doa, lewat persekutuan. Ya, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena hanya lewat itulah kita bisa semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan semakin hari kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Kalau kita hidup menikmati pribadi Kristus, kita berjalan dalam kebenarannya, maka semuanya itu Tuhan tambahkan, ya. Ya, mengerti ya, arti ditambahkan itu adalah bonus, ya. Jadi kalau ditambahkan itu tidak berbayar, semuanya itu diberikan secara cuma-cuma. Tapi intinya apa tadi? Kita taat kepada firman Tuhan, kita taat dalam kebenarannya, kita setia kepada Dia, ya, seperti anak tadi, semua fasilitas, semua kepenuhan Kristus itu bisa kita terima
ya itu menjadi hak kita, menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita semua yang sudah ada pada saat teduh pagi hari ini, kita mendengar dan kita akan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Mari nikmati pribadi Yesus Kristus setiap hari, setiap saat. Bersekutulah kepada Dia. Ya, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi mari tanyakan Dia, datang kepada Dia dalam doa, ya. Kemudian cari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan lewat proses yang kita miliki. Mungkin ada masalah, mungkin ada kesehatan kita terganggu, mungkin hubungan kita terganggu satu dengan yang lain dalam keluarga. Tapi mari datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, Tuhan, apa rencana Tuhan di balik semua ini? Ya, Allah membuat mukjizat itu cukup 1-2 detik, ya, bisa Dia sembuhkan. Dia sanggup melakukannya. Tapi Allah lebih tertarik kalau kita setiap saat bersekutu dengan Dia. Karakter kita terlebih dahulu kita rubah, ya. Sifat kita terlebih dahulu kita perbaiki, karena Tuhan mau kita mempunyai pribadi atau karakter yang sama dengan karakter anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti sebuah lagu itu mengatakan, ya, ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ya, saya percaya kita semua tahu lagu ini. Tapi kadang-kadang lagu ini kita bikin hanya lipsik, apa namanya, di bibir itu saja. Ya, kita bilang kita mau seperti Yesus, tapi ketika Yesus proses kita agar kita membuang kesombongan kita, membuang keangkuhan kita, membuang egois kita, kita tidak siap, ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, mari kita belajar, ya, membuat kita, hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, mempunyai karakter Kristus, ya, memiliki sifat-sifat seperti Kristus. Memang tidak mudah, ya. Kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus connect kepada Roh Kudus, ya, Roh yang sudah ada dalam hidup kita, di dalam hati kita, itu kita harus aktifkan, harus dilibatkan, sehingga kita sanggup, sehingga kita mampu menjalani hari-hari kita, menjalani proses-proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, ya, bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus, kita akan menjadi pemenang, dan kita bisa, ya, menikmati rancangan-rancangan yang sudah Tuhan janjikan tentang kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh harapan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita, kita berdoa kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat firman Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Allah mau kami bisa menikmati Engkau, menikmati pribadi Kristus setiap hari, setiap saat. Dan biarlah Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami semakin hari semakin mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kami, semakin peka akan suara Tuhan. Dan ketika kami datang berdoa kepada Tuhan, Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan mendengarkan kami. Ketika kami mencari Engkau Bapa, Tuhan juga berjanji, Engkau akan menemui kami. Dan apabila kami menyanyikan Engkau dengan segenap hati kami, maka Tuhan akan menjawab seluruh doa kami. Tuhan akan memberikan seluruh fasilitas yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Kami percaya itu,
Sebab kami ini adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau pilih, dan sudah Engkau angkat di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami nikmati, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi rema, menjadi fokus kami, yaitu hidup di dalam Kristus, menikmati Kristus dan seluruh kepenuhannya. Terima kasih Bapak, sekarang sampai selama-lamanya kami tetap bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkaulah yang menjadi andalan kami, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi sumber hidup kami, sumber napas kami, sumber kesuksesan kami, sumber berkat kami, sumber kesembuhan dan sumber pemulihan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saya serahkan.